Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Thulabat talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sampai di halaman 148 ya. Kita lanjutkan. Setelah kemarin pembahasan tentang iman kepada al-ba'ats ya, hari kebangkitan selesai kita bahas, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan, dan ini di akhir-akhir hampir penutupan bab gitu ya. Nah, maka beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasyirina wa mundirin ya, ini harusnya hamzah ya, harusnya apa ini, u-nya ini diganti a ya, nasab harusnya. Wa arsalallahu jami'ar rusuli maf'ul ya. Dan Allah mengutus seluruh rasul mubasyirina wa mundirin, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kabar gembira bagi siapa yang mau mengikuti jalannya Allah dan Rasulnya akan masuk surga, dan peringatan siapa yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya masuk neraka. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan rusulan mubasyirina wa mundirin li'an la yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusuli. Para rasul pemberi kabar gembira dan peringatan agar tidak ada bagi manusia atas Allah hujah setelah diutusnya para rasul tersebut ya, agar manusia itu tidak beralasan lagi di hadapan Allah kelak ya, ketika mereka di sidang nanti, loh kami belum tahu, loh kami belum ini belum itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan ya, sudah diutus para rasul untuk menegakkan hujah ya, maka kok tidak mau ngikutin kan begitu, maka tidak ada lagi hujah bagi manusia kalau ditegakkan bagi mereka keadilan, karena memang Allah sudah adil, sudah dikasih contoh, sudah dikasih semuanya, kasih kitab ya. Nah, tinggal ngikutin ternyata masih tidak mau, lah itu nanti kelak menghadapi siksaan. Taib, kita baca penjelasannya dari Syekh Utsaimin. Bayyana al-mu'allifu rahimahullah ta'ala anna Allah arsala jami'ar rusuli mubasyirin wa mundirin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa Allah itu mengutus seluruh rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Sebagaimana Allah katakan, rusulan mubasyirin wa mundirin yubasyiruna man ata'ahum bil jannah, yaitu memberi kabar gembira bahwa siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya pasti akan masuk surga. Wa yundiruna man khalafahum binnar, dan mengingatkan siapa yang menyelisih mereka akan masuk neraka ya. Wa irsalur rusuli, dan pengutusan para rasul, lahu hikamun azimatun min ahammiha ya, bal huwa ahammuha an taqumal hujjatu 'alan nasi. Pengutusan rasul ini memiliki hikmah yang sangat besar ya. Di antara hikmah terbesarnya itu adalah ya, ini kasih garis bawah nih, antaqumal hujjatu 'alan nas. Hujjah itu telah ditegakkan bagi manusia. Hatta la yakunu lahum 'alallahi hujjatun ba'da irsalir rusuli. Ya, sampai tidak ada lagi bagi manusia itu atas Allah hujjah setelah diutusnya para rasul. Ya, jadi di antara hikmah terbesar dari dikirimnya rasul itu adalah untuk menegakkan hujah, supaya besok di akhirat mereka tidak bisa protes lagi. Loh kami nggak tahu, loh kami belum tahu caranya masuk surga, loh kami nggak tahu kalau ada neraka ya, dan sebagainya. Karena sudah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitab plus rasulnya yang mengajarkan pada mereka, oh ini loh jalan ke surga, oh ini loh bahaya kalau kesini ke neraka. Nah, maka kalau sudah demikian tidak ada lagi bagi mereka untuk bisa protes besok, paham ya? Nah, Allah mengatakan di alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rasul, supaya tidak ada untuk manusia atas Allah alasan ya setelah diutusnya rasul. Jadi mereka nggak akan bisa lagi beralasan besok kami nggak tahu dan sebagainya tadi. Wa minha, dan di antara hikmah diutusnya para rasul pula, annahu min tamami nikmatillahi ala ibadihi, bahwa ini merupakan kesempurnaan nikmat Allah atas hambanya. Fa innal aqlal basyariyah mahma kana la yumkinuhu
an yudrika tafasila ma yajibullahu ta'ala minal huquqil khassati bihi wa la yumkinuhu an yattali'a ala mallahu ta'ala minas sifatil kamilati wa la yumkinu an yattali'a ala ma lahu minal asma'il husna wa lihadza arsalallahu rusula alaihi wassalatu wassalam. Lihat, kalau ini tadi yang pertama, sekarang hikmah terbesar dari diutusnya Rasul yang kedua, kasih garis bawah ya, adalah dengan diutusnya Rasul ini kita jadi tahu sempurnanya nikmat Allah atas hambanya. Karena sungguhnya akal manusia walau secerdas apapun tidak akan mungkin baginya untuk mengetahui rincian apa yang Allah wajibkan dari hak-hak khusus untuk Allah itu. Jadi secerdas apapun manusia, tidak mungkin dia bisa tahu tata cara sholat yang benar kecuali kan pakai wahyu. Makanya kalau kita lihat kenyataan, orang Jepang itu kan pinter-pinter, tetapi kebanyakan dari mereka nyembah matahari. Lah kenapa? Ini dia, karena mereka tidak tahu apa yang harusnya ditegakkan untuk Tuhan mereka. Makanya matahari didadekake sembahan, patung didadekake sembahan dan sebagainya. Paham? Nah, dan juga tidak mungkin bagi manusia itu untuk mengetahui sifat-sifat sempurna bagi Allah. Tidak mungkin baginya untuk tahu Allah itu memiliki nama dan sifat yang sempurna. Nah, kecuali pakai penjelasannya Rasul. Nah, oleh sebab itulah Allah mengutus para Rasul salawatullahi wassalamu alaihi. Ya, jadi kalau tidak punya patokan Rasul itu kan ngikut ini kan sembarangan. Ya, seperti orang-orang Barat ya kan, orang-orang Jepang itu sepintar apapun mereka, kalau tidak punya patokan ya udah ngikutinya tokoh-tokohnya mereka saja. Ya, nyembah ini, oh nenek moyangnya dulu nyembah itu, akhirnya mereka ikut nyembah. Padahal mereka bisa bikin mobil, bisa bikin motor dan sebagainya. Paham ya? Nah, ya mubasyirin wa mundhirin ya. Ini tiga. Rasul itu tugasnya memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kutubah. Kemudian Allah turunkan bersama dengan Rasul itu kitab bil haqqi, dengan sebenar-benarnya, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, agar bisa dipakai menjadi hukum di antara manusia, agar para rasul itu bisa menghukumi di antara manusia dalam apa yang mereka perselisihkan. Ya. Kemudian wa a'dhamu ma da'a ilaihi rusulu, dan perkara terbesar yang didakwahkan oleh para rasul, min awalihim Nuhun alaihi salatu wassalam ila akhirih Muhammad, dari awal rasul yaitu Nabi Nuh sampai akhirnya yaitu Nabi Muhammad, at-tauhid. Perkara terbesar yang mereka serukan adalah tauhid. Ini kasih garis bawah. Sebagaimana Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu rasul. Apa dakwahnya, apa seruannya? Agar mereka semua itu menyembah Allah dan menjauhi taghut. Nah ini. Kemudian Allah juga mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum wahai Muhammad dari para rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, maka sembahlah Allah semata. Jadi itu inti dakwah para rasul. Nah, kemudian kita sambung dalam matan berikutnya halaman 149. Wa awaluhum Nuhun alaihi salam, dan rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad. Wa dalilu ala anna awalahum Nuh alaihi salam qauluhu ta'ala, dan dalil bahwa rasul pertama itu adalah Nuh alaihi salam adalah firman Allah Ta'ala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Sungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Jadi yang jadi rasul pertama itu Nabi Nuh. Ya. Nah, apakah beda? Lah Nabi Adam B. Nah, dulu yang pernah kita bahas, ada perbedaan antara definisi nabi dan rasul. Kalau rasul itu dia diberi syariat, ya, dan diperintah untuk mendakwahkan syariat tersebut serta menghukumi berdasarkan syariat tersebut.
Ya. Kalau nabi itu orang yang diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk mendakwahkan satu syariat. Bedanya di situ. Jadi ini saya kasih contoh supaya lebih mudah. Di masanya Nabi Musa itu yang paling terkenal kan ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ya enggak? Tapi yang jadi rasul di situ adalah Nabi Musa. Kenapa? Karena yang diberi syariat itu adalah Nabi Musa. Artinya syariat itu apa? Yang dipakai untuk menghukumi segala sesuatu. Paham? Jadi syariat Taurat ya, itu diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, bagaimana cara kalau ada misalkan ya hukum bagi orang yang minum minuman keras, hukum bagi orang yang berzina, hukum bagi orang yang membunuh orang lain, hukum bagi orang yang menyembah selain Allah, itu semua diturunkan kepada Rasul, paham? Nah, adapun Nabi Harun saat itu mengikuti syariatnya Nabi Musa. Oleh sebab itu rasulnya adalah Nabi 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 Musa dan Nabi Harun menyertainya. Syariat yang didakwahkan adalah syariatnya Nabi Musa. Sebelumnya lagi, contoh lagi yang kedua, ada Nabi Ibrahim dan ada Nabi Lut. Ya, nah, syariat yang dipakai, yang diberi wahyu syariat adalah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Lut mengikuti Nabi Ibrahim dalam dakwahnya. Paham itu? Nah, maka di sini yang kita bahas, Rasul pertama itu adalah Nuh. Dalilnya yang kita baca tadi. Tapi kita baca penjelasan dari Syekh Utsaimin. Bayana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah anna awal rusuli Nuh alaihi salatu wassalam wastadalla biqaulihi wastadalla lidzalika biqauli ta'ala inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan bahwa rasul pertama adalah Nuh dan beliau berdalil dengan ini. Ya, dengan ayat yang telah kita baca tadi. Wa thabata fi hadits sahih, dan telah tetap dalam sebuah hadis yang sahih dari hadis tentang syafaat, hadis yang berbicara tentang syafaat. Nabi mengatakan innan nasa ya'tuna ila nuhin fayaquluna lahu anta awwalu rasulin arsalallahu ila ahlil ard. Ya, nanti ini ya, semua manusia datang, semuanya manusia akan datang kepada Nabi Nuh. Lalu manusia mengatakan, kamu itu wahai Nuh adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Paham? Fala rasula qabla Nuhin. Maka tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh. Bihadza na'lamu khata'al mu'arrikhina alladzina qalu inna Idris alaihi salatu wassalam qabla Nuhin. Oleh sebab itu kita tahu kesalahan para penulis sejarah yang mereka mengatakan bahwa Nabi Idris itu sebelum Nabi Nuh. Balil ladzi yadhharu anna Idris min anbiya'i Bani Israil. Bahkan yang nampak bahwa Idris itu adalah nabi di kalangan Bani Israel. Ya. Jadi Nabi Nuh ya, naam, setelah Nabi Adam. Dan Nabi Adam apakah belum ada syariat? Naam, maka dari situ ya, karena memang apa, Nabi Adam kan masih, kalau bahasa gampangnya fresh ya. Allah turunkan langsung dari surga beserta istrinya. Jadi semua aturan Allah sudah diketahui sebelumnya. Nah, setelah itulah ditetapkan syariat, ya, sholatnya dan sebagainya, Nabi Nuh yang memimpinnya. Dan sebagaimana disebutkan dalam surat Nuh ya, Nabi Nuh ini apa? Ini da'autu qaumi lailan wa naharo, ya, ngajak kaumnya untuk nyembah Allah siang dan malam hari. Ya. Tapi yang menjawab dakwahnya hanyalah sedikit. Masya Allah, itulah lebih banyak yang kufur daripada yang beriman. Lalu akhirnya Allah tenggelamkannya. Ya, kecuali yang Allah selamatkan di apa? Perahunya Nabi Nuh. Taib, kemudian wa akhirul anbiya, dan rasul yang paling akhir dan juga nabi yang paling akhir, wa khatamuhum, dan penutupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Allah mengatakan maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, tidaklah Muhammad itu bapak dari salah seorang kalian, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin, akan tetapi Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad.
wa manidda'an nubuwata ba'dahu fahuwa kadzibun kafirun murtadun anil Islam. Dan siapa yang mengklaim adanya nabi, kenabian setelah Nabi Muhammad, maka dia pendusta, kafir, dan keluar dari Islam. Ya, qadarullah di Indonesia banyak ya. Ada Lia Eden, ada siapa lagi ya. Dan qadarullah diikuti. Nah, inilah pentingnya belajar akidah. Nah, sampai sini dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.